kita mulai saja ya supaya mengefektifkan waktu. Selanjutnya yaitu dari kelompok 3, di mana kelompok 3 itu terdiri dari Penti, Aulia, Nur, Tia, Kintan, Fitriatunisa, Dewi, Sela, Dina, dan Billy. Memaparkan presentasi tentang tekanan darah. Kita mulai saja kepada Penti, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian tekanan darah. Tekanan darah adalah tekanan dari darah dan yang dipompa oleh jantung terhadap dinding arteri. Tekanan darah seseorang meliputi tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik. Tekanan darah sistolik merupakan tekanan darah waktu jantung mengucup. Tekanan darah diastolik adalah tekanan darah saat jantung istirahat. Selain untuk diagnosis dan klasifikasi, tekanan darah diastolik memang lebih penting daripada sistolik. Selanjutnya saya kepada moderator. Baik, yang selanjutnya dilanjutkan kepada Aulia. Kepada Aulia silakan untuk memaparkan materinya. Klasifikasi tekanan darah. Klasifikasi tekanan darah dibedakan menjadi 4, yaitu tekanan darah diklasifikasikan sebagai normal apabila sistol dan diastolnya kurang dari 120/80. Prahipertensi sekitar 130/90, lalu hipertensi tingkat 1 140/100, dan yang terakhir hipertensi tingkat 2 lebih dari 160/100. Tekanan darah ini dapat diukurkan oleh tensimeter. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Kamu langsung. Baik, saya akan melanjutkan untuk alat ukur tekanan darah, yaitu tensimeter. Tensimeter sendiri dikenalkan pertama kali oleh Dr. Nikolai Korotkov, seorang ahli bedah Rusia lebih dari 100 tahun yang lalu. Tensimeter adalah alat pengukuran tekanan darah, sering juga disebut sphygmomanometer. Sejak itu, sphygmomanometer air raksa telah digunakan sebagai standar emas pengukuran tekanan darah oleh para dokter. Tensimeter atau sphygmomanometer pada awalnya menggunakan raksa sebagai pengisi alat ukur ini. Sekarang kesadaran akan masalah konservasi lingkungan meningkat dan penggunaan dari air raksa telah menjadi perhatian seluruh dunia. Bagaimanapun, sphygmomanometer air raksa masih digunakan sehari-hari, bahkan di banyak negara modern. Para dokter tidak meragukan untuk menempatkan kepercayaan mereka kepada tensimeter air raksa ini. Baik, sudah. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nur. Selanjutnya dilanjutkan oleh Tia. Pada Tia dipersilakan. Tensimeter yaitu ada 3. Yang pertama tensimeter air raksa. Tensimeter air raksa merupakan tensimeter konvensional yang sebenarnya sudah jarang dipakai di luar negeri. Karena tensimeter ini masih menggunakan air raksa yang berbahaya jika sampai alat pecah dan air raksa terkena kulit atau saluran pernapasan. Tensimeter jenis ini memerlukan stetoskop untuk mendengar muncul bunyi suara tekanan sistolik dan diastolik pada jantung. Kelebihannya yaitu merupakan standar pemeriksaan tekanan darah, hasil yang dapat akurat dan alatnya yang tahan lama. Kekurangannya yaitu memerlukan bantuan tenaga ahli dalam pengukuran, dapat terkontaminasi logam berat jika air raksanya bocor atau pecah, membutuhkan alat tambahan ketika melakukan pengukuran yaitu stetoskop dan biayanya lebih mahal. Yang kedua yaitu ada tensimeter non air raksa atau aneroid, merupakan tensimeter konvensional yang lebih aman dari tensimeter air raksa karena tidak menggunakan air raksa melainkan menggunakan putaran berangka sebagai pengganti air raksa. Tensimeter aneroid juga masih menggunakan stetoskop dalam penggunaannya. Kelebihannya yaitu lebih praktis dari tensimeter air raksa, mudah dibawa, hasil pengukuran cukup akurat, dan tidak terkontaminasi logam berat.
Kekurangannya yaitu memerlukan bantuan tenaga ahli dalam pengukuran, membutuhkan alat tambahan ketika melakukan pengukuran yaitu stetoskop dan biayanya mahal. Yang ketiga yaitu ada tensimeter digital, merupakan tensimeter yang lebih modern dan akurat, langsung menunjukkan hasil dalam bentuk angka. Tensimeter digital tidak membutuhkan stetoskop untuk mendengarkan suara sebagai pertanda tekanan sistolik dan diastolik. Maka tensimeter digital menggunakan sensor sebagai alat pendeteksinya sehingga baik digunakan untuk setiap orang tanpa terkecuali mereka yang memiliki gangguan pendengaran. Kelebihannya yaitu tensimeter yang paling praktis dalam penggunaannya, mudah dibawa-bawa, tidak terkontaminasi logam berat, tidak memerlukan bantuan tenaga ahli saat melakukan pengukuran, dan harga lebih murah karena tidak memerlukan alat tambahan saat pengukuran. Kekurangannya yaitu hasil tekanan darah tidak selalu akurat karena dipengaruhi beberapa faktor yaitu cara penggunaan alat, pergerakan saat melakukan pemeriksaan, dan kekuatan baterai yang digunakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tia. Selanjutnya dilanjutkan oleh Kintan. Kepada Kintan dipersilakan. Tujuan dari alat tensimeter yaitu mengukur tekanan pada pembuluh darah arteri ketika jantung berdenyut. Sangat penting dalam pengenalan masalah-masalah dalam sistem peredaran darah yang kerap menjadi pemicu utama pada kasus kematian manusia secara mendadak dan berguna mendeteksi adanya tekanan darah tinggi atau hipertensi. Hipertensi yaitu penyakit darah tinggi yang merupakan suatu gangguan pada pembuluh darah dan jantung yang mengakibatkan suplai oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah terhambat sampai ke jaringan tubuh yang membutuhkannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya diteruskan oleh Fitria Tunisa. Pada Fitria, silakan. Langkah pemeriksaan. Pertama, siapkan alat-alatnya terlebih dahulu, yaitu yang pertama tensimeter atau sphygmanometer. Kedua, selang tensimeter. Selang tensimeter ada beberapa jenis, salah satunya ada berbentuk spiral dan lurus. Yang ketiga, manset tensimeter. Yang keempat, jarum mekanik tensimeter. Jarum mekanik ada beberapa jenis, salah satunya ada yang berbentuk lingkaran pada gambar berikut dan persegi pada gambar berikut. Yang kelima, stetoskop. Gambar-gambarnya bisa dilihat pada PPT. Baik, selanjutnya oleh Dewi. Kepada Dewi dipersilakan. Adapun langkah-langkah penggunaannya, yang pertama, dudukan pasien dengan keadaan rileks, kaki menyentuh lantai, kemudian gulung baju bagian lengan atas kiri sampai tidak menutupi, lalu tangan ditekuk di atas meja, kemudian manset dipakai pada bagian lengan kiri atas pasien dengan posisi setinggi jantung atau kira-kira 2-4 cm di atas lipatan brachialis. Kemudian gunakan stetoskop dengan menggunakan bagian diafragmanya atau bagian yang terdapat membran putih untuk mengauskultasi denyut arteri pada bagian brachialis. Kemudian pompa tensi dengan keadaan pompa terkunci. Pompa sampai angka 160 atau sampai 180. Kemudian longgarkan kunci pompa untuk menilai sistolik dan diastolik. Kemudian pada stetoskop terdengar suara Korotko. Terdengar bunyi awal yaitu pada angka 120 atau sistolik, lalu bunyi terakhir pada angka 80 atau diastolik, sehingga dapat disimpulkan bahwa tekanan darah pasien mendekati normal. Baik, terima kasih kepada Dewi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sela. Kepada Sela dipersilakan. Ya baik, terima kasih atas waktunya. Untuk kali ini saya akan memaparkan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tekanan darah. Salah satu cara untuk mengatur tekanan darah agar tetap sehat adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tekanan darah.
Salah satunya yaitu faktor keturunan atau genetik. Faktor keturunan atau genetik bisa menjadi salah satu peluang mengalami tekanan darah tinggi. Tak jarang, hipertensi juga dapat menurun dari keluarga meskipun telah menjalani gaya hidup yang jauh lebih sehat atau menjauhi pemicu tekanan darah tinggi. Yang kedua yaitu usia. Resiko mengalami tekanan darah tinggi itu bisa dialami oleh beberapa usia, rentangnya pada umur 65 tahun ke atas. Yang ketiga yaitu jenis kelamin. Menurut The Journal of Clinical Endocrinology Metabolism, pria ditemukan lebih berpotensi mengalami tekanan darah tinggi dibandingkan dengan wanita. Yang ketiga yaitu stres fisik atau psikis. Stres dapat memicu naik atau turunnya tekanan darah tinggi atau tekanan darah dengan kondisi emosi yang sedang dialami seseorang. Yang selanjutnya yaitu obesitas atau kelebihan berat badan. Obesitas ini memiliki potensi meningkatkan risiko kenaikan tekanan darah dan penyakit kardiovaskular karena adanya sistem tertentu di tubuh yang teraktivasi. Sistem ini akan meningkatkan tekanan darah. Lalu yang selanjutnya yaitu pola makan tidak sehat. Salah satunya mengkonsumsi garam yang tinggi atau berlebihan. Yang selanjutnya yaitu kurangnya aktivitas fisik. Kurangnya aktivitas fisik akan mempengaruhi tekanan darah seseorang. Konsumsi alkohol atau meminum alkohol sebenarnya sah-sah saja. Namun perlunya adanya mengatur takaran yang dikonsumsi alkohol tersebut. Lalu selanjutnya konsumsi kafein. Segala sesuatu yang berlebihan maka tidak baik. Maka kita harus mengetahui bagaimana takaran konsumsi kafein untuk kita konsumsi. Selanjutnya yaitu penyakit lain dan merokok. Penyakit lain bisa disebut kondisi medis tertentu, yaitu beberapa kondisi medis dapat meningkatkan resiko mengalami hipertensi atau hipotensi, seperti kolesterol tinggi, diabetes, penyakit Parkinson, penyakit jantung, sleep apnea, dan penyakit ginjal. Pemaparan materi selesai saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sela. Selanjutnya dilanjutkan oleh Dina. Pada Dina, dipersilakan. Hasil pemeriksaan untuk normal yaitu tekanan sistoliknya 120 dan untuk tekanan diastoliknya 80. Kemudian untuk prahipertensi tekanan sistoliknya yaitu 120 dan 139. Untuk tekanan diastoliknya 80 dan 89. Kemudian untuk hipertensi stadium 1 tekanan sistoliknya 140 dan 159. Tekanan diastoliknya 90 dan 99. Tekanannya yaitu 160. Baik, terima kasih kepada Dina yang telah menyampaikan materinya. Yang terakhir yaitu disampaikan oleh Billy. Kepada Billy dipersilakan. Jadi dua. Ampun. Assalamualaikum. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. Tekanan darah adalah tekanan dari darah yang dipompa oleh jantung terhadap dinding arteri. Tensimeter adalah alat pengukur tekanan darah, sering juga disebut sphygmomanometer. Mengukur tekanan pada pembuluh darah arteri ketika jantung berdenyut. Klasifikasi tekanan darah dibedakan menjadi 4, yaitu normal,
prehipertensi, hipertensi stadium 1, dan hipertensi stadium 2. Tekanan darah normal berkisar pada 120/80. Sekian, terima kasih. Baik, pemaparan materi sudah selesai. Selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab, di mana tanya jawab akan dilaksanakan hanya 3 pertanyaan saja. Kepada yang mau bertanya, silakan untuk raise hand terlebih dahulu. Untuk kebaikan pertanyaan. Mangga pertanyaan. Rian. Terima kasih. Sebelumnya izin bertanya, jika ada keluarga yang mengalami hipertensi, apakah nanti kita sebagai anak akan mengalami hipertensi juga, dan bisakah hipertensi pada anak tersebut bisa diobati? Terima kasih. Gimana pertanyaannya? Mau ditampung dulu atau lanjut? Boleh ditampung. Pada kelompok lain yang mau bertanya, silakan untuk raise hand terlebih dahulu. Baik, langsung saja silakan kepada kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan dari Rian. Baik, terima kasih waktunya. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita terlebih memfokuskan pada penyebab hipertensi. Sebanyak 85-90% hipertensi terjadi tanpa penyebab yang pasti. Hal ini yang disebut dengan hipertensi esensial atau hipertensi primer. Umumnya, jenis hipertensi esensial terjadi karena faktor genetik, usia, kegemukan, atau obesitas, atau menerapkan gaya hidup yang tidak sehat, seperti merokok, mengonsumsi alkohol yang berlebih, malas bergerak, atau mengkonsumsi makanan penyebab hipertensi. Lalu, adapun sisanya seperti 10-15% penderita hipertensi dapat diketahui penyebabnya, yang umumnya terjadi karena kondisi medis lain. Hipertensi jenis ini yaitu jenis hipertensi sekunder. Beberapa penyebab hipertensi sekunder yaitu penyakit ginjal, tumor, atau kelainan kelenjar adrenalin. Lalu penyakit lainnya seperti penyakit tiroid, penggunaan obat-obatan tertentu seperti pil KB, serta penggunaan obat-obatan terlarang seperti kokain dan metapetamin. Lalu, jika tekanan darah tinggi disebabkan oleh penyakit lain yang mendasarinya, hipertensi yang dialami bisa disembuhkan dengan cara mengobati akar penyakitnya atau akar penyebabnya. Jika penyakit mendasarnya memang dapat disembuhkan. Namun, bagi yang menderita hipertensi esensial atau primer, kondisi ini umumnya tidak dapat disembuhkan, tetapi hanya dapat dikendalikan. Oleh karena itu, banyak pakar yang menyebut hipertensi merupakan kondisi yang permanen. Kesimpulannya, bila tekanan darah turun bukan berarti sembuh total dari hipertensi. Menurut Profesor Suharjono, mereka tetap memiliki potensi terhadap penyakit yang disebabkan oleh hipertensi apabila gejala tidak dikelola dan tekanan darah kembali naik. Hipertensi atau tekanan darah tidak dapat disembuhkan.
tetapi bisa dikontrol. Hipertensi yang tidak dikontrol justru bisa menyebabkan peningkatan resiko penyakit jantung, gagal ginjal, stroke, atau bahkan kematian. Sehingga tak heran apabila pengelolaan pengobatan hipertensi ditangani oleh banyak ahli dan berbagai spesialis diantaranya jantung, ginjal, dan saraf. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah genetik mempengaruhi sangat besar pada penyakit hipertensi? Itu sangat mempengaruhi karena termasuk pada jenis hipertensi sekunder. Mohon maaf, hipertensi esensial. Dan untuk pertanyaan apakah hipertensi dapat disembuhkan, itu tergantung penyebab hipertensinya. Ada yang bisa disembuhkan sesuai komplikasi penyakit atau akar penyakit yang bisa disembuhkan, dan ada juga seperti jenis yang esensial itu tidak bisa disembuhkan sesuai dengan ungkapan Profesor Suharjono. Terima kasih. Baik, Rian, apakah jawabannya cukup? Ya, jawabannya sudah jelas. Terima kasih. Baik, dikarenakan tidak ada lagi yang bertanya, di sini saya akan menyimpulkan terlebih dahulu. Tekanan darah adalah tekanan dari darah yang dipompa oleh jantung terhadap dinding arteri. Alat-alat untuk mengukur tekanan darah yaitu tensimeter. Macam-macamnya yaitu ada termometer air raksa, non air raksa, dan digital. Mengukur tekanan pada pembuluh darah arteri ketika jantung berdenyut. Yang terakhir yaitu klasifikasi tekanan darah dibedakan menjadi 4, yaitu normal, prehipertensi, hipertensi stadium 1, dan hipertensi stadium 2. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Dilanjutkan kepada moderator yang selanjutnya.